Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah mau jadikan agama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa INH dimanapun berada, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam, dan dalam keadaan shaum Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita angkat yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sahabat, hari kita diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 bahwa kita ini harus menjaga persaudaraan. Siapa sih saudara-saudara kita? Saudara kita ini banyak macamnya. Ada saudara seagama, ada saudara seibu sebapak, ada saudara senegara, sebangsa. Saudara kita ini bermacam-macam. Namun Allah memerintahkan di dalam ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Berarti kita sesama orang mukmin itu merupakan saudara. Karena ayah kita adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita damaikan antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Jadi kita di dalam persaudaraan ini kadang-kadang ada perselisihan. Nah, kalau misalkan kita punya saudara sedang berselisih, tugas kita adalah untuk mendamaikan. Bersaudara itu memang bermacam-macam warna-warni kehidupan kita dalam persaudaraan. Kadang-kadang kita dengan bersaudara ini ada cekcoknya, ya. Kadang-kadang ada juga tidak enaknya, kadang akrab gitu. Maka bagaimana cara kita sebagai orang Islam ini menyikapi persaudaraan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ini Allah sudah memerintahkan agar kita selalu berbuat baik. Berbuat baik ini banyak juga perintah dari Allah, terutama kepada orang tua, agar kita tidak durhaka kepada orang tua. Berbuat baik kepada sesama, kepada saudara. Maka intinya persaudaraan ini harus kita jalin, karena kita tidak bisa hidup di dunia ini dengan seorang diri. Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, artinya bahwa kita membutuhkan orang lain.
Kita hidup di dunia, makan saja kita melibatkan berbagai orang lain yang sampai kita bisa makan dalam satu piring nasi. Kalau kita lihat ya, nasi itu terbuat dari padi. Bagaimana saudara kita menanam padi? Menunggu dulu sampai dengan panen. Setelah panen nggak bisa langsung kita makan. Kalau kita lihat runtutan, rangkaian dari padi menjadi nasi sampai menjadi sesuatu yang akan kita makan. Maka di sini kita dalam persaudaraan ini harus dijadikan sebagai nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki persaudaraan, anugerah persaudaraan itulah yang sangat mahal. Ketika kita bersaudara, pastilah akan ada masalah-masalah yang kita hadapi. Dikatakan kalau kita lagi jaya, semua menganggap kita saudara. Kalau kita lagi hancur, semua orang menjauh dari kita dan tidak mau menganggap kita saudara. Maka saudara yang seperti apa yang harus kita lihat di dalam Al-Quran, yang harus kita ikuti di dalam syariat agama kita? Pertama, memang saudara seiman. Nah, siapapun di negara manapun, di wilayah manapun, ketika kita berjumpa dengan saudara kita, apa kalimat, apa passwordnya, kata kunci ketika kita bertemu dengan saudara seiman? Pastinya mengucapkan salam, salam kedamaian, qaul salam. Di dalam Al-Quran ada kalimat qaul salam, ucapan kedamaian. Maka ucapkan ketika kita bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum. Itulah kita menyampaikan doa kepada orang yang bertemu dengan kita. Maka orang yang bertemu dengan kita wajib menjawab waalaikumsalam. Lalu bagaimana ketika kita mengucapkan salam perdamaian kepada orang yang tidak seiman dengan kita? Tetap kita harus menjaga keharmonisan, tetap kita harus menjaga kehormatan, karena mereka juga diciptakan oleh Allah. Allah itu kalau mau manusia di dunia ini Allah jadikan semuanya Islam semua, tidak ada yang beragama lain. Tapi Allah tidak seperti itu. Kalau Allah mau semua dijadikan agama non-muslim, semuanya Allah jadikan. Tetapi Allah tidak seperti itu. Dan di dalam agama kita tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam kita beragama. Maka ketika kita meyakini agama kita beragama Islam, beriman kepada Allah, tunaikanlah semua syariat yang Allah ajarkan, yang Rasulullah contohkan kepada kita. Nah, mengenai persaudaraan, ada saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan. Tandanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia bisa memuliakan, bisa menolong, bisa membantu saudara kita yang sedang kekurangan, yang sedang membutuhkan bantuan. Maka dengan adanya bulan puasa, bulan penuh kenikmatan, bulan penuh berkah ini, waktunya kita untuk menjalin persaudaraan, kesatuan agama, persatuan agama kita, kemudian persatuan bangsa. Karena dengan adanya persaudaraan yang kita jalin, yang kita jaga, maka akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita tidak bisa menjalin persatuan, ukhuwah dengan siapapun kita, dengan berinteraksi, dengan kita bergaul, maka akan timbul masalah. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang beriman, jangan mencari masalah, tetapi jangan hindari masalah. Kita jalani, kita punya saudara, kita minta tolong kepada saudara. Saudara punya masalah, minta tolong kepada kita. Karena saudara itu adalah merupakan tali atau ikatan. Lalu bagaimana kita untuk meningkatkan persaudaraan ukhuwah kita? Jalin silaturahmi. Silah artinya menyambung, rahmi artinya kasih sayang. Nah, meningkatkan persaudaraan ini adalah dengan cara silaturahmi. Di bulan puasa ini kita banyak menjalin silaturahmi dengan saudara kita. Ada yang namanya buka bersama, ya. Ada namanya silaturahmi, ada namanya tarawih bersama. Masya Allah, silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, dan diperbanyak persaudaraannya, satu syaratnya, jalin silaturahmi. Silah itu artinya menyambungkan. Kita seperti jarum dan benang, menyambungkan kain yang sudah terputus. Jangan kita jadi gunting, suka memutus silaturahmi. Karena la yadkhulu jannata qati'.
tidak akan masuk seseorang ke dalam surganya Allah yang memutuskan tali silaturahmi. Jadilah kita seperti jarum dengan benang yang menyambungkan kain yang sudah terpisah. Maka dengan menjalin silaturahmi ini kita akan saling menjaga dan akan saling mencurahkan kasih sayang kita. Kenapa? Karena kita ini terlahir dari ibu. Kenapa kita ada di dalam rahim ibu? Kenapa kalimat rahim? Karena Allah menciptakan manusia itu berada dalam rahim seorang ibu. Dan ibu itu merupakan satu gambaran kasih sayang yang Allah berikan, yang tidak sembarang orang mampu untuk memberikan kasih sayang selain daripada kasih sayang ibu. Untuk itu kata rahim ini ada kaitan dengan Rahman. Dan Rahman ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran nama terbaik Allah, Asmaul Husna, diantaranya Ar-Rahman. Kita sering membaca surah Ar-Rahman. Maka Allah memberikan kasih sayang tanpa pernah pilih kasih. Untuk itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, yaitu menjalin persaudaraan. Jadi saudara itu ada saudara seiman, ada saudara seagama, ada saudara kandung, ada saudara sebangsa dan setanah air. Kita jalin persaudaraan, jangan sampai kita memilah-milah ya, atau membenci saudara tidak seiman. Jangan seperti itu. Karena Allah menciptakan manusia ini semua berbeda-beda. Berbeda itu adalah rahmat. Maka jadikan perbedaan ini sebagai rahmat. Lihat para pendahulu kita di dalam Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kemudian kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini hidup di Indonesia harus betul-betul menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan sampai ada logo satu televisi, persatuan dan kesatuan. Nah itu susah untuk menjalin persatuan dan kesatuan kalau di hati kita kotor hati kita. Maka untuk menjalin persaudaraan yang utuh, meningkatkan persaudaraan, kembali kepada hati kita, qalbun salim. Selalu kita ini hati kita bersih. Jangan sering curiga kepada orang lain. Jangan sering kita ada suudzon kepada orang lain. Maka dengan kita tidak suudzon, kita akan diterima dimanapun. Jadi peliharalah hubungan silaturahmi ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah ingin agar kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, selalu bersatu, menjalin persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati. Insya Allah ukhuwah kita sebangsa dan setanah air, khususnya seagama, akan terjaga dan akan selalu menjadi hubungan yang terindah. Demikian salam dari Bunda untuk semua jamaah INH. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.